Bincang Dharma Bincang Pala. Dharma Pala. Hari ini kita itu kedatangan dua narasumber, yaitu sebelah aku ada Romo Yogi, paling kiri itu ada Romo David. Namo Buddhaya. Oke teman-teman, sekarang kita mau bahas nih, kan kita itu dari podcast DN ya. Nah aku pengen tahu sebenarnya awal terbentuknya DN itu kan katanya karena kasus forum aktif kasus Buddha Bar. Ya. Nah itu aku pengen tahu dong, tolong jelasin ke aku jelas sejarahnya FABB itu gimana sih? Dari siapa dulu deh? Saya dulu deh. Oke. Pertama-tama saya mendengar berita dari Cakrawala, ya, dari sumber dari Cakrawala siapa ya? Poni Canyao. Itu memberitakan bahwa ada rapat tentang Buddha Bar di gedung Jakarta Theater di sebelah Sarina. Di situ dalam pemikiran saya inilah sejarah perkembangan agama Buddha akan muncul. Jadi saya datang, begitu saya datang, wah sangat banyak. Itu ternyata dari pencetus CD. Nah di situ diberbincangkan tentang ada loh restoran itu berdampingan Buddha didampingkan dengan bar. Ya, setelah berbincang cukup lama, kebetulan di situ ada Kevin, ya, langsung Kevin dimajukan oleh CD untuk menjadi koordinator Buddha Bar. Nah, pada saat itu konsep Buddha Bar itu belum direstui oleh teman-teman. Jadi mobil dipertajamkan lagi pada malam hari ke gedung Juanda, yaitu Pak Sunarjo. Di situ ditegaskan lagi tentang nama Buddha Bar secara resmi. Tapi koordinatornya adalah Kevin. Nah di situ mulailah survei. Ya. Saya diajak survei karena saya bagian media, gitu, dokumenter. Jadi saya foto-foto tuh, yang piring, sumpit, asbak, gelas, itu foto-foto dari saya, karena saya langsung foto di situ. Dan saya ditegur ya sama security sono. Akhirnya saya berhenti dan saya langsung duduk di situ dan melihat di dalamnya itu bagaimana. Nah malamnya itu pulang, saya tuh mengumpetinnya fotonya itu, takut saya dijegat di tengah jalan. Nah dari situ perkembangan agama Buddha sudah tahu bahwa di dalam itu ada minuman, pada minum, Yongki ikut masuk, ya, sama saya bareng, dan ada seorang ikut, beberapa orang gitu ikut sama saya masuk ke dalam. Nah setelah esoknya barulah kita melanjutkan lagi rapat lagi itu sampai sekitar jam 12 malam, kadang-kadang jam 1 malam, hampir tiap hari kita rapat. Nah di situ barulah kita mulai demo, ya, kita ngundang teman-teman dari Tangerang maupun dari Universitas Nalanda dan mahasiswa itu kita undang untuk ikut demo. Ya singkat cerita bahwa di pengadilan itu ya memenangkan tentang Buddha Bar itu dihapus, dan keinginan teman-teman bukannya tutup Buddha Bar, tetapi mengganti Buddha jangan disanding dengan bar. Jadi karena kita pertimbangan itu yang karyawan itu bisa kerja, usahanya bisa jalan, dan tidak mengganggu yang lain-lain. Yang dalam sidang itu Kevin menyatakan bahwa
Jangan disandingkan Buddha dengan bar. Nah, disitulah pertimbangan bahwa hakim itu ini usahanya pakai merek Buddha bar tidak cocok. Jadi akhirnya sidang itu ditutup dengan kemenangan, dinyatakan bahwa nama Buddha tidak boleh dipakai dengan nama Buddha bar. Nah, pada saat itu kan sudah selesai ya. Kita demo habis-habisan pada tanggal hari Kamis, hari Rabu, tanggal 28 bulan Juni tahun 2010. Itu dinyatakan merek Buddha bar diturunkan oleh Bobo Yongki. Ya, langsung diturunkan saat itu. Dan dinyatakan bahwa itu adalah resmi, dinyatakan Buddha bar tidak boleh memakai nama Buddha. Nah, sampai situ ternyata perjalanan sampai 2010. Nah, barulah ada kegiatan untuk melanjutkan ya. FABB ini sudah selesai, jadi harus diganti merek lain. Akhirnya ditambahkanlah Dhammapala Nusantara Forum Aktivis Buddhis Bersatu pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2020. Itu saya punya data ada ya, karena saya hafal benar, karena semua itu dokumen ada di tangan saya. Ya, satu gepok ya, itu dokumen ada di tangan saya. Karena saya tahu persis sekali, ini adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh agama Buddha. Ya, tidak boleh dilupakan itu. Nah, sampai di situ akhirnya terbentuklah Dhammapala Nusantara Forum Aktivis Buddhis Bersatu sampai sekarang, dan sekarang dilanjutkan dengan tentang bukan demo lagi di jalanan, tetapi kita sebagai penegak hukum di agama Buddha. Jadi ada sengketa tanah wihara, ada penistaan agama Buddha, kita akan maju paling depan ya. Sekian dulu pembawa acara sementara ini. Namo Buddhaya. Romo Yongki, ada yang mau ditambahin nggak nih? Ya, untuk kasus Buddha bar, memang kita bergerak di tahun 2008. Saya ingat pada saat itu ya aktivis-aktivis yang lain tidak mempermasalahkan Buddha bar. Sampai kita ada kata-kata, buat apa kita melawan mereka? Mereka tuh ada orang kuat dan kita tuh semut yang melawan tembok. Tapi pada saat kita demo di lapangan, saya selalu memberikan semangat pada mereka. Ingat, kita punya falsafah di dalam hidup kita di kedua tangan kita. Itu saya selalu mengangkat jempol. Ini adalah gajah dan ini adalah semut. Mana yang menang? Dan inilah kita menang. Berarti kita walaupun kecil, kita pasti menang. Dan saya selalu tanamkan, sekali kita bergerak menarik bendera, tidak ada hal yang harus kita turunkan, kita pantang untuk menurunkan bendera yang ada. Makanya untuk itu beberapa hal kita juga pernah ribut dengan security Buddha bar. Kita proses mengadakan ritual tiap Sabtu. Wah, ritual apa itu? Ritual sembahyang orang mati yang isinya tuh foto-fotonya pemilik-pemilik Buddha bar. Dan itu kita juga berjuang banyak di Buddha bar. Yang jelas kita tidak akan mundur pada saat apapun juga Buddha bar harus tutup. Dan mungkin saya koreksi sedikit,
bahwa Buddha Bar itu kita pernah demo di hak cipta, hak paten yang di Tangerang. Itu kita pernah demo dengan Dirjen hak cipta dan paten ya kalau salah. Itu kita demo di sana. Akhirnya Dirjen memutuskan bahwa Buddha Bar harus diganti dan diturunkan. Itu kan malah kita berjuang di Tangerang. Dan kita juga pernah ribut dengan aktivis yang lain, yaitu Lius Sungarisma, yang mereka membela Buddha Bar. Tapi kita tetap berjuang, akhirnya Tripartit Dirjen Bimas yang memutuskan untuk Buddha Bar itu tidak boleh memakai nama Buddha. Itu tripartit. Jadi Dirjen Pariwisata, Dirjen Bimas Buddha, dan Dirjen Haki yang memutuskan. Tapi sebenarnya Buddha Bar itu tuh tempat bar yang ada rupang Budanya kah atau cuma nama aja? Jadi Buddha Bar itu satu tempat bar yang mana di dalamnya tuh ada 5 meter patung Buddha di dalamnya. Dan tiap malam itu boleh kata ada rentetan erotis yang ada di dalam. Oh, kayak klub-klub sekarang lah ya gitu. Cuman Ada di dalamnya ada tarian rupang Budanya historis, gitu. ada tarian telanjang. Oh, Itu sosok Buddha Bar. oke. Kalau gitu sekarang aku mau nanya nih, bagaimana sih aktivis Buddhis saat bersatu melawan Buddha Bar pada saat di kasus tersebut di 2008 ya katanya? Pada saat itu saya ingat banget, pada saat saya pernah ketemu teman kita almarhumah Reni, oh lo nggak ikut berjuang untuk Buddha Bar, alah orang dagang diurus. Saya cuma ngomong gitu. Tapi begitu kenyataan saya diajak survei, lah kok Bar nggak pakai Buddha Bar tapi di luar patung Buddha 5 meter dari sana ini. Oh, berarti Romo Yongki tahu kasus Buddha Bar ini dari almarhum Ibu Leni. Sementara Romo David tahunya itu dari radio tadi ya? Ya, radio. Oh, oke. Radio Cakrawala. Oh, oke. Terus kalian berdua bertemu di Buddha Bar tersebut, baru kalian berdua kenal satu sama lain. Bertemu pertama di CD. Kita ketemu di sini dengan Kevin dan Kevin juga. Di sini kita berkumpul bagaimana kita ini, dan kita majelis-majelis yang ada tidak peduli adanya Buddha Bar. Sampai kemarin kan sampai saya bilang bahwa jangan kita melawan tembok, kita adalah semut yang melawan tembok. Tapi kembali lagi saya katakan di tangan kita sendiri kita punya petasan dalam hidup kita. Gajah lawan semut, mana yang menang? Berarti semuanya menang, kita lawan terus. Selama itu kebenaran, kita akan lawan. Ya. Oh, oke. Nah, setelah kasus Buddha Bar selesai nih, nah apa yang membuat para aktivis kayak Romo Yongki, Romo David bahkan bisa menggandeng umat-umat yang lainnya jadi kayak membuat DN berkumpul membuat Dharma Pala yang sekarang ini? Setelah kita vakum antara 10 tahun kalau nggak salah, kita vakum 10 tahun, timbul ada satu umat yang pernah menghina agama Buddha di Parita atau apa ya, mereka yang di gereja itu kita laporkan dia masuk penjara. Akhirnya kita berkumpul bagaimana kita menghadapi ini semua. Itu umat Buddha yang ngelakuin itu? Ya, pernah ada. Dan dari sana kita baru nimbul satu keinginan
ayo kita bikin satu organisasi yang ini sebenarnya kayak ormas ya. DN ini Kementerian Dharma Pala Nusantara ini sebenarnya termasuk ormas yang ya boleh katakan seperti pasar NU. Oh, tapi kalau tadi kan Romo Yongki ada bilang umatnya itu apa, menghina atau apa? Ada, itu dulu Nah, ada. itu kan katanya sampai masuk penjara. Nah, apa yang membuat orang tersebut bisa ngelakuin itu? Pasti ada BAP dulu dong. Ya semua dia di BAP. Tapi setelah terbitnya Dharma Pala Nusantara, kita juga ada satu kasus yang lumayan yang boleh katakan cukup besar, yaitu kita bisa memenjarakan bekas menteri yaitu Roy Suryo, yang mana Yang baru-baru ini. patung Buddha mukanya diganti dengan muka Jokowi. Nah, pada saat itu kita laporkan dia mengatakan bahwa dia bukan pembuat. Tapi kembali lagi kita syarat dia, saya nggak mengatakan kamu pembuat, tapi kamu penyebar foto tersebut. kejelekan yang ada. Itu tahun berapa? Itu 2000 saya lupa tahunnya, tapi kan pernah kita penjarakan dan dia masuk 9 bulan. 9 bulan beliau masuk. Dan memang seperti yang ya kita berjuang itu juga cukup besar. Alot dan ini dengan cara dia sakit lah, pakai kursi roda, dia sakit lah, lehernya dipasangin penyangga. Tapi kita nggak peduli, tetap kita. Oh, dia alasan-alasan terus berarti. Terus. Tapi kita nggak akan peduli hal itu. Tetap kita akhirnya kita menang di pengadilan Jakarta Barat. Penjara 9 bulan. 9 bulan. Ya. Terlalu sebentar nggak sih? Nah, itu seperti tidak adil ya. Seorang wanita di Surabaya itu minta volumenya dikecilin 2 tahun penjara. 2 tahun. Nah, ini 9 bulan. Rasa keadilan kita tidak puas. Tapi menurut Kevin, kita bukan melihat apakah kita menang atau kalah, tapi agama Buddha itu bisa menuntut pelecehan agama Buddha. Nah, itu yang penting. Kita bisa menuntut. Nah, jadi kalau ada yang melecehkan agama Buddha, maka dia akan berhadapan dengan Dharma Pala Nusantara. Coba kita pikir-pikir. Dari tahun 2010 sampai sekarang, pernah nggak dengar agama Buddha itu sembahyang setan? Udah nggak kedengeran. Itu statement dari. Pernah, ya itu dulu begitu. Oh. Kalau cengbeng, anak-anak yang beda agama, jangan pergi ke kuburan, sembahyang setan, udah nggak kedengeran. Padahal mereka pergi sembahyang cengbe itu kan leluhurnya mereka juga. Betul. Sekarang mereka melakukan ikut cengbeng. Begitu juga Imlek. Jangan di Imlek mereka tidak membuat suatu upacara perayaan Imlek. Dianggap itu sembahyang setan. Tapi sekarang Imlek mereka ikut Imlek. Nah, dari situ orang tidak berani melecehkan agama Buddha karena kita berani maju untuk menuntut. Nah, dari situ menurut Ketua Kevin Wu, kita bukan cari menang atau kalah, tapi kita mampu menuntut mereka. Itu yang penting. Oh, oke. Sekarang aku mau ke topik kedua nih, mengenai kaderisasi. Ya. Nah, aku pengen tahu dong, Romo David, bagaimana sih tanggapan Romo David mengenai kaderisasi? Ya, kaderisasi itu kan sepertinya mengharapkan
ada yang lanjutin lagi. Mm-mm. Kan pengertiannya kira-kira begitu. Nah, di dalam Dhamapala Nusantara kita berasa bisa maju ke depan. Ya, menghadapi segala orang bikin pelanggaran hukum. Oke. Nah, Jadi kita membela gitu ya. Ya, istilahnya membela Membela kebenaran. kebenaran. Jadi kita yang tua-tua ini, ya kita tidak tahu nih, harus mencari kaderisasi yang muda-muda. Makanya kita bikin seminar kepada para mahasiswa, umat di wihara, dan teman-teman yang lain, kita ajak mereka. Karena kalau di sekolahan kan, di universitas ada bagian fakultas hukum kan. Ada. Nah, disitulah sasaran kita. Kita mencari kaderisasi yang tentang mengenai hukum, dia tahu persis gitu. Nah, dengan itu mereka bergabung, ya itulah kaderisasi. Kita mengharapkan mereka yang bisa melanjutkan apa yang kita jeripayah ini bisa dilanjutkan kembali. Nah, itu tentang kaderisasi. Oke. Kalau dari Romo Yongki, bagaimana tanggapan Romo Yongki terhadap Romo Dovo? Ya, semua yang namanya kita kaderisasi itu bukan hanya untuk di Dhamapala Nusantara saja, akan tetapi semua organisasi pun harus ada kaderisasi. Ya, termasuk di rumah saya sendiri, anak saya kuliah itu selalu saya dorong dia untuk bisa aktif di organisasi kampus. Dan anak saya yang terakhir malah menjadi ketua organisasi yang KMB ya, KMB yang di UNJ, itu sebagai ketua keluarga Hindu Buddha. Dan memang kita harus berani mendorong anak-anak kita untuk maju. Muda-muda lah ya. Yang muda-muda untuk maju, untuk bisa berkata tidak bagi yang melecehkan atau menghina kita. Oke. Teman-teman, kalau ini pembahasan makin lama makin panjang, wah butuh waktunya benar lama banget karena ini nggak ada habisnya nih ya Romo-Romo ya. Oke, sekarang kita akhirin dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Aku Erika Chandra. Saya Yongki. Romo David. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bincang Dharma Pala.